Bahasa Daerah Indonesia. Assalamualaikum, saya Joni. Kabar-kabar pendengar El Sinta Palembang, di mana dan kamu mbak ini dan ada dan di mana bada. Pilihan 2024 tentu bangsa kita ni dalam mendapatkah pimpinan kita untuk 5 tahun ke depannya. Nak ditelusuri rekam jejak badannya dan nak dipelajari misi dan visi yang nak mencalonkah kabar. Dalam pilpres dan pileg, pilihan kita yang elok nek kita ke depannya. Indonesia yang elok sedakdanya. Semoga elok nian. Salam nek kita sedakdanya. Waalaikumsalam. Wartawan El Sinta tidak menerima imbalan dalam peliputan berita. El Sinta News and Talk. Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Sinta. Inilah Radio Talk bersama Maybank Indonesia. Selamat pagi pendengar dan juga netizen, kita jumpa lagi. Pagi ini seperti biasa, saya kedatangan tamu dari Maybank. Pagi ini kita akan membahas tentang wealth preservation and purification. Itu apa sih sebetulnya? Nah, simak terus. Apalagi penting banget di zaman sekarang, kita merencanakan keuangan masa depan untuk disesuaikan dengan fase perjalanan hidup. Nah, karena itulah Maybank Indonesia memberikan solusi keuangan berbasis syariah yang transparan dan handal dalam memenuhi aspek perencanaan finansial dan juga spiritual. Nah, kalau di episode sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang syariah wealth management dan beberapa pilarnya, nanti mungkin kita akan singgung sedikit ya 5 pilar dari MySWM. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Mbak Linda Napoleon, Head Syariah Wealth Management Product Maybank Indonesia, dan juga Mas Irawan Setiabudi, Syariah Advisory and Assurance Maybank Indonesia, atau Mbak Linda ini biasa disebutnya Linda. Apa Mbak? Sahabat keuangan Anda. Kita akan ngobrol 1 jam ke depan tentang MySWM atau Maybank Syariah Syariah Wealth Management. Oke, nanti kita akan bahas 1 jam ke depan. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan. Anda bisa WA ke 0811806543. Tapi karena kita disiarkan juga melalui YouTube, silakan Anda bisa komentar juga. Nanti pertanyaan-pertanyaannya saya akan bacakan juga dari Anda netizen yang komentar di kolom YouTube. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Apa kabar Mbak Linda, sahabat keuangan saya? Alhamdulillah Mas Ferry. Apa kabar juga Mas Irawan? Ini untuk pertama kali nih. Sehat juga Mas, saya sahabat keuangannya Mbak Linda. Wah, jadi partner. Berarti kalau gitu sahabat keuangan saya juga. Iya, sama juga Mas. Oke. Dan yang pasti pemirsa, sahabat keuangan kita. Ya pasti. Ini Pak Rominya istirahat dulu, jadi pagi ini saya bersama Mbak Linda dan juga Mas Irawan. Kita akan ngebahas MySWM, Maybank Syariah Wealth Management. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin tahu, karena pendengar ataupun netizen mungkin masih belum banyak yang paham tentang keuangan. Apalagi di zaman sekarang nih, banyak orang yang salah kaprah ngatur keuangannya. Kenapa kita harus ngatur keuangan nih Mbak Linda? Oke, terima kasih Mas Berli. Selamat pagi pemirsa semua. Kenapa kita perlu ngatur keuangan? Gini Mas Berli, sederhana saya gambarkan ya. Semua kita itu kan rata-rata punya penghasilan. Iya. Punya penghasilan. Nah, kebanyakan begitu kita terima penghasilan, itu orang biasanya yang dilakukan tanggal 25 membayar hutang, dan yang lebih parah adalah di tanggal 25 di minggu pertama itu gajian, orang biasanya menikmatin hidupnya karena merasa uangnya banyak gitu. Tapi yang terjadi apa? Karena tidak dikelola dengan baik, tanggal 5-nya sudah mulai koma. Bahkan tanggal 1 orang udah mulai koma, udah mulai berhutang lagi. Makanya dari awal kita itu perlu mengelola keuangan kita dengan baik supaya kita ini bukan hanya gaya hidup,
kita juga harus punya tujuan hidup. Nah, tujuan hidup kita ini jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang akan terwujud dengan baik kalau kita kelola dengan melalui perencanaan keuangan. Nah, tuh dengar pengantarnya dari Mbak Linda ya, penting banget. Jangan sampai nanti tanggal 5 udah koma tuh ya. Kita udah kemana-mana cari pinjaman, pinjol, amit-amit deh ya, jangan sampai kayak gitu. Itu pentingnya kita mengelola keuangan. Nah, MyBank terutama melalui MyBank Syariah Wealth Management, ini apa? Apa yang ditawarin sama MyBank sih sebenarnya? Oke, apa sih yang disebut dengan MyBank Syariah Wealth Management? Beberapa episode yang lalu Pak Romi udah sampein ya, bahwa sebenarnya sederhana dari apa itu Syariah Wealth Management. Kalau selama ini nasabah itu datang ke bank itu adalah untuk membeli produk. Nah, melalui Syariah Wealth Management kita end-to-end solusi untuk memberikan solusi keuangan nasabah dengan cara baik. Kenapa? Agar tujuan dari nasabah itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dapat terwujud dengan baik, bukan hanya secara rencananya, tapi secara emosional dan spiritualnya juga bisa terwujud dengan baik. Berarti sederhananya gini dong, saya datang ke bank yang tadinya misalkan keuangan saya nggak teratur, asal-asalan gitu ngelolanya ya, melalui MyBank Syariah Wealth Management, ini bisa dibantu tuh. Tujuannya kita mau mengatur keuangan, terus kan biasanya kalau udah punya keuangan tuh ya, kita punya gaji, pengennya tuh nggak di situ-situ aja Mbak, pengennya bertambah. Nah, ketika bertambah, apalagi ada prinsip syariah ya, kita sebagai muslim gitu misalnya, ada zakat, terus kita mikirin juga nanti kalau saya kenapa-napa, misalnya di kemudian hari, ini harta saya bisa alihkan mana nih, anak, istri, atau saya bisa hibahkan, itu bisa dibantu melalui MySON. Betul Mas Ferry. Jadi dengan melalui MyBank Syariah Wealth Management itu kita mencoba memberikan pelayanan kepada nasabah agar uang yang dikelola di kita, jadi nasabah datang ke perbankan, transaksi simpelnya adalah menabung, merencanakan keuangan, jangka pendek dia seperti untuk berlibur, jangka menengah dia untuk sekolah anak, sampai pensiun dan lain sebagainya, terwujud dengan berbagai pilar yang ada di kita. Seperti kita sampaikan, Syariah Wealth Management itu adalah dengan 5 pilar. 5 pilar. Pertama, creation, menciptakan, mengelola kekayaan mereka dengan baik agar tujuannya terwujud. Setelah itu apa? Tujuannya sudah ada, misal untuk pendidikan, kita gunakan lagi wealth di berikutnya, wealth creation. Bagaimana harta yang dimiliki oleh nasabah bisa terakumulasi dengan baik. Setelah itu apa lagi? Kita juga bisa masuk ke dalam yang namanya wealth preservation. Kita tahu tadi tujuannya tadi untuk mengakumulasi kekayaannya dengan wealth preservation agar resiko terhadap keuangan tersebut juga dapat terwujud. Nah, disampaikan sama Mas Ferry tadi, yang keempat apa? Pilarnya purification, bukan hanya tujuannya terwujud, bukan saja akumulasinya terwujud, bukan saja kita bicara resikonya kita cover, tapi lebih dari itu kita berbagi dengan sesama melalui yang namanya purification. Dan tadi juga ada pilar yang terakhir yaitu bagaimana mendistribusikan kekayaan. Jadi dengan adanya MyBank Syariah Wealth Management, sebuah layanan end-to-end yang diberikan ke nasabah secara lengkap. Kok serasa kayak punya rencana keuangan ya? Iya, itu tujuan kita. Jadi nasabah bukan membeli sesuatu, tapi nasabah kita beri solusi akan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dia melalui MyBank Syariah Wealth Management. Oke, berarti tergantung dari kita nih ya, needs-nya apa nih, tujuannya mau ngapain gitu ya. Nah, tempo hari di episode sebelumnya kan Mbak Linda sempat menjelaskan pilar yang ketiga, wealth preservation. Mungkin kita bisa singgung sedikit nih di pagi ini supaya reminding nih ya untuk para pendengar dan juga netizen nih Mbak. Oke, wealth preservation itu adalah seperti yang saya bilang minggu lalu, fondasi penting juga di dalam membangun pilar keuangan kita. Kenapa di wealth preservation itu lebih fokus ketika nasabah mempunyai tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan itu pastinya di setiap stage dari kehidupan itu ada yang namanya resiko. Entah itu resiko sakit, entah resiko kecelakaan, entah resiko kita meninggal dunia. Nah, dari resiko-resiko itu ada, makanya di dalam wealth preservation kita memberikan kesempatan nasabah untuk memenuhi resiko tersebut dengan cara mereka mengcover resiko melalui yang namanya asuransi. Kenapa perlu asuransi? Seperti minggu lalu kita sampaikan, yaitu seperti kita keluar rumah, pakai payung, nyiapin payung walaupun belum
belum hujan, siapa tahu di jalan ada yang namanya terjadi hujan, jadi kita melindungi resiko melalui well preservation yang kita adakan. Oke, nah di poin kali ini, episode kali ini kita akan membahas poin keempat dan juga kelima. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Irawan ya. Poin keempat dan kelima itu apa sih? Wealth purification dan juga wealth distribution. Saya sedikit mungkin bisa mengulas pilar-pilar sebelumnya. Tadi yang pilar ketiga, wealth preservation, itu udah dijelasin sama Mbak Linda. Nah, yang pertama itu ada wealth creation. Ini adalah pilar pertama yang membantu menyediakan beragam solusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Misalnya apa nih? Misalnya Anda gajian tiap tanggal 25 atau tanggal 29 gitu ya. Anda pasti kan punya tujuan nih. Nih, uang saya mau dipakai untuk apa ya? Misal dana pendidikan anak, atau ada tabungan masa tua, untuk tabungan masa pensiun, mau investasi. Nah, investasi ini masuknya adalah ke wealth accumulation, membantu memberikan peluang bagi setiap keluarga untuk memaksimalkan investasi berdasarkan prinsip syariah tentunya. Nah, apakah prinsip-prinsip syariah ini hanya berlaku atau bisa diadopsi atau bisa dinikmati oleh Anda pendengar kaum muslimin dan juga muslimat, ya? Atau umat agama lain boleh juga nggak sih? Nanti Beragam bahasa daerah Indonesia. Assalamualaikum, saya Joni. Kabar-kabar pendengar El Sinta Palembang, di mana dan kamu mbak ini dan ada dan di mana bada. Pilihan 2024 tentu bangsa kita ni dalam mendapatkah pimpinan kita untuk 5 tahun ke depannya. Nak ditelusuri rekam jejak badannya dan nak dipelajari misi dan visi yang nak mencalonkah kabar. Dalam pilpres dan pileg, pilihan kita yang elok, nek kita ke depannya. Indonesia yang elok sedakdanya. Semoga elok nian. Salam nek kita sedakdanya. Waalaikumsalam. Wartawan El Sinta tidak menerima imbalan dalam peliputan berita. El Sinta News and Talk. Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Sinta. Inilah Radio Talk bersama Maybank Indonesia. Selamat pagi pendengar dan juga netizen, kita jumpa lagi. Pagi ini seperti biasa, saya kedatangan tamu dari Maybank. Pagi ini kita akan membahas tentang wealth preservation and purification. Itu apa sih sebetulnya? Nah, simak terus. Apalagi penting banget di zaman sekarang, kita merencanakan keuangan masa depan untuk disesuaikan dengan fase perjalanan hidup. Nah, karena itulah Maybank Indonesia memberikan solusi keuangan berbasis syariah yang transparan dan handal dalam memenuhi aspek perencanaan finansial dan juga spiritual. Nah, kalau di episode sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang syariah wealth management dan beberapa pilarnya, nanti mungkin kita akan singgung sedikit ya 5 pilar dari MySWM. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Mbak Linda Napoleon, Head Syariah Wealth Management Product Maybank Indonesia, dan juga Mas Irawan Setiabudi, Syariah Advisory and Assurance Maybank Indonesia, atau Mbak Linda nih biasa disebutnya Linda. Apa Mbak? Sahabat keuangan Anda. Kita akan ngobrol 1 jam ke depan tentang MySWM atau Maybank Syariah, Syariah Wealth Management. Oke, nanti kita akan bahas 1 jam ke depan. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan. Anda bisa WA ke 0811806543. Tapi karena kita disiarkan juga melalui YouTube, silakan Anda bisa komentar juga. Nanti pertanyaan-pertanyaannya saya akan bacakan juga dari Anda netizen yang komentar di kolom YouTube. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Apa kabar Mbak Linda, sahabat keuangan saya? Alhamdulillah Mas Ferry. Apa kabar juga Mas Irawan? Ini untuk pertama kali nih. Sehat juga Mas, saya sahabat keuangannya Mbak Linda. Wah, jadi partner. Berarti kalau gitu sahabat keuangan saya juga dong? Iya, sama juga Mas. Oke. Dan yang pasti pemirsa, sahabat keuangan kita. Sahabat ya pasti. Ini
Pak Rominya istirahat dulu, jadi pagi ini saya bersama Mbak Linda dan juga Mas Irawan, kita akan ngebahas MySWM, MyBank Syariah Wealth Management. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin tahu, karena pendengar ataupun netizen mungkin masih belum banyak yang paham tentang keuangan, apalagi di zaman sekarang nih, banyak orang yang salah kaprah ngatur keuangannya. Kenapa kita harus ngatur keuangan nih Mbak Linda? Oke, terima kasih Mas Berli. Selamat pagi pemirsa semua. Kenapa kita perlu ngatur keuangan? Gini Mas Berli, sederhana saya gambarkan ya. Semua kita itu kan rata-rata punya penghasilan. Iya. Punya penghasilan. Nah, kebanyakan begitu kita terima penghasilan, itu orang biasanya yang dilakukan tanggal 25 membayar hutang, dan yang lebih parah adalah di tanggal 25 di minggu pertama itu gajian, orang biasanya menikmatin hidupnya karena merasa uangnya banyak gitu. Tapi yang terjadi apa? Karena tidak dikelola dengan baik, tanggal 5-nya sudah mulai koma. Bahkan tanggal 1 orang udah mulai koma, udah mulai berhutang lagi. Makanya dari awal kita itu perlu mengelola keuangan kita dengan baik, supaya kita ini bukan hanya gaya hidup, kita juga harus punya tujuan hidup. Nah, tujuan hidup kita ini jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang akan terwujud dengan baik kalau kita kelola dengan melalui perencanaan keuangan. Nah, tuh dengar pengantarnya dari Mbak Linda ya, penting banget. Jangan sampai nanti tanggal 5 udah koma tuh ya. Kita udah kemana-mana cari pinjaman, pinjol, amit-amit deh ya, jangan sampai kayak gitu. Itu pentingnya kita mengelola keuangan. Nah, MyBank terutama melalui MyBank Syariah Wealth Management, ini apa? Apa yang ditawarin sama MyBank sih sebenarnya? Oke, apa sih yang disebut dengan MyBank Syariah Wealth Management? Beberapa episode yang lalu Pak Romi udah sampein ya, bahwa sebenarnya sederhana dari apa itu Syariah Wealth Management. Kalau selama ini nasabah itu datang ke bank itu adalah untuk membeli produk. Nah, melalui Syariah Wealth Management kita end-to-end solusi untuk memberikan solusi keuangan nasabah dengan cara baik. Kenapa? Agar tujuan dari nasabah itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dapat terwujud dengan baik, bukan hanya secara rencananya, tapi secara emosional dan spiritualnya juga bisa terwujud dengan baik. Berarti sederhananya gini dong, saya datang ke bank yang tadinya misalkan keuangan saya nggak teratur, asal-asalan gitu ngelolanya ya, melalui MyBank Syariah Wealth Management, ini bisa dibantu tuh. Tujuannya kita mau mengatur keuangan, terus kan biasanya kalau udah punya keuangan tuh ya, kita punya gaji, pengennya tuh nggak di situ-situ aja Mbak, pengennya bertambah. Nah, ketika bertambah, apalagi ada prinsip syariah ya, kita sebagai muslim gitu misalnya, ada zakat, terus kita mikirin juga nanti kalau saya kenapa-napa, misalnya di kemudian hari, ini harta saya bisa alihkan mana nih, anak, istri, atau saya bisa hibahkan, itu bisa dibantu melalui MySWM. Betul Mas Ferry. Jadi dengan melalui MyBank Syariah Wealth Management itu kita mencoba memberikan pelayanan kepada nasabah agar uang yang dikelola di kita, jadi nasabah datang ke perbankan, transaksi simpelnya adalah menabung, merencanakan keuangan, jangka pendek dia seperti untuk berlibur, jangka menengah dia untuk sekolah anak, sampai pensiun dan lain sebagainya, terwujud dengan berbagai pilar yang ada di kita. Seperti kita sampaikan, Syariah Wealth Management itu adalah dengan 5 pilar. 5 pilar. Pertama, creation, menciptakan, mengelola kekayaan mereka dengan baik agar tujuannya terwujud. Setelah itu apa? Tujuannya sudah ada, misal untuk pendidikan, kita gunakan lagi wealth di berikutnya, wealth creation. Bagaimana harta yang dimiliki oleh nasabah bisa terakumulasi dengan baik. Setelah itu apa lagi? Kita juga bisa masuk ke dalam yang namanya wealth preservation. Kita tahu tadi tujuannya tadi untuk mengakumulasi kekayaannya dengan wealth preservation agar resiko terhadap keuangan tersebut juga dapat terwujud. Nah, disampaikan sama Mas Berry tadi, yang keempat apa? Pilarnya purification, bukan hanya tujuannya terwujud, bukan saja akumulasinya terwujud, bukan saja kita bicara resikonya kita cover, tapi lebih dari itu kita berbagi dengan sesama melalui yang namanya purification. Dan tadi juga ada pilar yang terakhir, yaitu bagaimana mendistribusikan kekayaan. Jadi dengan adanya MyBank Syariah Wealth Management, sebuah layanan end-to-end yang diberikan ke nasabah secara lengkap. Kok serasa kayak punya
perencana keuangan ya? Iya, itu tujuan kita. Jadi nasabah bukan membeli sesuatu, tapi nasabah kita beri solusi akan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dia melalui Maybank Syariah Wealth Management. Oke, berarti tergantung dari kita nih ya, needs-nya apa nih, tujuannya, mau ngapain gitu ya. Nah, tempo hari di episode sebelumnya kan Mbak Linda sempat menjelaskan pilar yang ketiga, wealth preservation. Mungkin kita bisa singgung sedikit nih di pagi ini supaya reminding nih ya untuk para pendengar dan juga netizen nih Mbak. Oke, wealth preservation itu adalah seperti yang saya bilang minggu lalu, fondasi penting juga di dalam membangun pilar keuangan kita. Kenapa di wealth preservation itu lebih fokus ketika nasabah mempunyai tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan itu pastinya di setiap stage dari kehidupan itu ada yang namanya resiko. Entah itu resiko sakit, entah resiko kecelakaan, entah resiko kita meninggal dunia. Nah, dari resiko-resiko itu ada, makanya di dalam wealth preservation kita memberikan kesempatan nasabah untuk memenuhi resiko tersebut dengan cara mereka mengcover resiko melalui yang namanya asuransi. Kenapa perlu asuransi? Seperti minggu lalu kita sampaikan, yaitu seperti kita keluar rumah, pakai payung, nyiapin payung walaupun belum hujan, siapa tahu di jalan ada yang namanya terjadi hujan, jadi kita melindungi resiko melalui wealth preservation yang kita adakan. Oke, nah di poin kali ini, episode kali ini kita akan membahas poin keempat dan juga kelima. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Irawan ya. Poin keempat dan kelima itu apa sih? Wealth purification dan juga wealth distribution. Saya sedikit mungkin bisa mengulas pilar-pilar sebelumnya. Tadi yang pilar ketiga, wealth preservation, itu udah dijelasin sama Mbak Linda. Nah, yang pertama itu ada wealth creation. Ini adalah pilar pertama yang membantu menyediakan beragam solusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Misalnya apa nih? Misalnya Anda gajian tiap tanggal 25 atau tanggal 29 gitu ya. Anda pasti kan punya tujuan nih. Nih, uang saya mau dipakai untuk apa ya? Misal dana pendidikan anak, atau ada tabungan masa tua, untuk tabungan masa pensiun, mau investasi. Nah, investasi ini masuknya adalah ke wealth accumulation, membantu memberikan peluang bagi setiap keluarga untuk memaksimalkan investasi berdasarkan prinsip syariah tentunya. Nah, apakah prinsip-prinsip syariah ini hanya berlaku atau bisa diadopsi atau bisa dinikmati oleh Anda pendengar kaum muslimin dan juga muslimat ya? Atau umat agama lain boleh juga nggak sih? Nanti deh kita bahas ya setelah yang berikut ini. Termasuk nih yang poin keempat dan kelima, yaitu wealth purification dan wealth distribution. Nih apa sih sebetulnya? Saya juga belum paham nih. Nanti kita kasih kesempatan deh ke Mas Irawan ya untuk bisa memberikan penjelasan. Nah, kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda bisa WA ke 0811806543, dan karena kami tayangkan juga di Instagram dan juga di YouTube-nya Radio Sinta, silakan di kolom komentar Anda tinggal ketik komentar aja, nanti saya akan sampaikan pertanyaannya ke Mas Irawan atau juga ke Mbak Linda, sahabat keuangan Anda. Kita balik lagi setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Maybank Indonesia. Perencanaan keuangan masa depan penting di setiap fase perjalanan hidup setiap individu. Maybank Indonesia memberikan solusi keuangan berbasis syariah yang transparan dan handal dalam memenuhi aspek perencanaan finansial, sosial, dan juga spiritual melalui Maybank Syariah Wealth Management yang mencakup aspek pengelolaan keuangan mulai dari proses awal akumulasi, proses pertumbuhan, proteksi nilai investasi, dan juga berdampak sosial dan membantu mencapai kedamaian spiritual dengan memfasilitasi proses purifikasi dan proses distribusi dari hasil investasi yang ada sesuai prinsip syariah yang dikenal dengan 5 jalan menuju kebaikan. 1. Wealth creation. 2. Wealth accumulation. 3. Wealth preservation. 4. Wealth purification. Dan 5. Wealth distribution. Manfaatkan penawaran program Bundle Syariah Wealth Management untuk dapat menjadi kebaikan buat Anda dan orang lain kini dan nanti. Dapatkan juga referral fee Rp1 juta khusus untuk Anda yang berhasil mereferensikan keluarga atau kolega untuk mengikuti program Syariah Wealth Management periode hingga 31 Desember 2023. Informasi lebih lanjut kunjungi cabang Maybank terdekat dan kunjungi website www.maybank.co.id/swm. PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana pejabat publik seharusnya mengambil keputusan? Gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno sampai di... Apa yang mendasari sebuah keputusan? Pemimpin baru diharapkan membawa cara berpikir baru, membawa harapan baru, membawa
nilai-nilai, syukur-syukur mengembalikan nilai-nilai kepatutan yang selama ini makin hari makin luntur. Simak Talk Highlight yang membahas isu-isu terhangat berbagai masalah kebijakan publik dengan pendekatan kepatutan dan kewajaran dalam mengambil keputusan yang berkeadilan untuk masyarakat. Itu adalah hidup semaunya atau keserakahan. Talk Highlight setiap Jumat pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di El Sinta News and Talk edisi pagi di seluruh jaringan nasional El Sinta. Radio Talk bersama Maybank Indonesia. Nah, pendengar dan juga netizen, apakah Anda sudah paham tadi tentang Maybank Wealth Syariah Management atau MySWM? Kalau Anda belum tahu, Anda bisa follow akun media sosialnya Maybank Indonesia. Kemudian juga Anda datang ke kantor cabang yang tersebar atau ada di dekat Anda. Mau jam makan siang boleh, atau mau sekarang nih langsung datang ke Maybank boleh juga. Anda cari tahu MySWM itu apa sambil dengerin di jalan nih ya, sambil di jalan atau lagi di rumah ya, sambil live streaming, dengerin penjelasannya dari Mas Irawan dan juga Mbak Linda, sahabat keuangan Anda. Saya jangan sampai lupa tuh ya jargon itu. Nah, tadi diungkapkan kalau resiko-resiko yang kadang-kadang kita hadapin ya, Mbak Linda, ini kan besar sekali, apalagi kalau misalnya ada kepala rumah tangga, dia punya anak dan istri, dia punya perencanaan keuangan yang luar biasa. Tapi kalau kita sebagai orang yang satu-satunya mencari uang gitu, tidak diamankan dalam tanda kutip ya, kita nggak bikin secure gitu, seumpama terjadi sesuatu, sakit, wafat gitu ya, apa yang terjadi? Resiko itu begitu besar, tapi ada sebuah keniscayaan, nggak banyak loh orang-orang di Indonesia yang mengetahui hal itu dan dia mengamankan dirinya sendiri dalam artian beli asuransi gitu, Mbak. Kenapa begitu? Oke, baik, terima kasih Mas. Jadi gini, seperti yang Mas sampaikan tadi ya, memang di setiap kita ini punya resiko. Sederhana resiko itu kita bangun tidur, masuk kamar mandi kejedut gitu ya, masuk kamar mandi kepleset gitu kan, itu resiko yang tak terduga. Jadi di setiap orang itu punya resiko, apalagi kalau kita berbicara orang ini adalah sebagai kepala keluarga yang dia bertanggung jawab memberikan nafkah buat anak dan istrinya. Nah, untuk itulah melalui wealth reservation kita memberikan kesempatan nasabah mengetahui, mengelola bagaimana resiko finansial mereka ini bisa terwujud dengan baik. Dengan cara apa? Banyak cara sebenarnya. Salah satunya itu tadi identik dengan yang beli asuransi, khususnya asuransi syariah. Kenapa perlu juga asuransi syariah? Seperti kita sampaikan bahwa asuransi syariah itu sifatnya adalah bukan transfer resiko, tapi risk-sharing, berbagi resiko melalui akad ta'awunnya, yaitu akad tolong menolong, yaitu konsep tolong menolong dengan melalui akad tabarunya, akad tabarunya. Nah, kenapa seperti yang bilang tadi? Karena kita tahu adanya resiko, dengan adanya resiko makanya dibeli dengan perlunya asuransi. Tapi pertanyaan berikut, asuransi seperti apa yang kita butuhkan sebagai kepala keluarga? Asuransi gitu ya. Kan banyak ya, ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, belum lagi asuransi pendidikan gitu misalnya. Kalau kita mau bikin secure pendidikan anak gitu ya. Apa sih pilihannya? Pilihannya, sebelum saya bicara pilihan, kita akan berbicara dulu ini Mas. Orang itu kan kalau bicara kendaraan, begitu dia beli nih kendaraan, mobil misalnya. Orang yang pilih pertama sekali apa? Asuransi kan? Kenapa? Karena takut lecet mobilnya kan, takut nabrak. Kalau nggak mau lecet, taruh di rumah dilaminating kali ya. Betul. Takut lecet, takut nabrak dan sebagainya, sehingga dia perlu membeli yang namanya asuransi. Itu artinya orang sayang kan dengan mobilnya. Kenapa orang nggak sayang dengan finansialnya sendirinya? Seperti dibilang tadi, asuransi itu banyak. Ada asuransi kesehatan, asuransi mau untuk pendidikan, asuransi untuk apa dia pensiun nanti, termasuk asuransi jiwa. Nah, yang paling penting kalau kita adalah sebagai kepala keluarga, hal yang paling utama adalah kita ini sebagai memberikan value dalam arti memberikan penghasilan kepada keluarga. Disitulah perlu yang namanya asuransi jiwa untuk nilai dari seorang kepala keluarga, agar kalau terjadi resiko meninggal dunia, cacat total tetap, atau justru hidup terlalu lama. Ingat loh, hidup terlalu lama juga harus prepare dengan asuransi. Bukan juga resiko akan meninggal cepat ya, tapi hidup terlalu lama juga perlu asuransi. Dengan cara apa? Kita hitung berapa
memberikan nilai diri kita kepada keluarga, memberikan income, di situ baru kita sebut yang namanya perlu asuransi jiwa berupa uang pertanggungan atau manfaat asuransi. Oke, nah kalau ada yang ada di MySWM itu bentuk asuransi jiwanya kayak gimana sih? Oke, kalau di dalam MySWM sendiri atau Syariah Wealth Management, paling sederhananya kan perbankan itu adalah transaksi orang datang ke bank untuk simpan. Selain simpan, transaksinya adalah pinjam. Baru yang namanya mengembangkan uang akumulasi dan sebagainya. Ketika nasabah ke MyBank untuk melakukan membeli produk yang namanya simpan tabungan itu, maka nasabah bisa mendapatkan benefit free asuransi jiwa, asuransi proteksi senilai maksimal 2 miliar. Free. Sebentar. Saya nih manfaatin MySWM, saya mau nabung. Betul. Itu saya bisa dapat langsung tadi. Iya. Asuransinya. Oke. Kan tadi kan kita bicara 5 pilar nih. Di wealth creation itu adalah bagaimana mengelola. Mengelola. Kita tujuan kita adalah mau beli kendaraan dan sebagainya. Supaya disiplin, saya tabung dulu dong uang saya. Saya nabung, datang ke MyBank, maka salah satu produk kita ada yang namanya produk Maxi, ada produk Pro, ada produk juga untuk yang kalau untuk menyiapkan ibadah itu ada umroh dan haji, itu ada yang namanya produk My Arafah. Nah, katakanlah saya mau produk yang paling simpel aja, produk reguler kita atau produknya Maxi. Nasabah masuk, maka kalau terjadi resiko personal accident, 20 kali saldo didapatkan nasabah sebesar maksimal 2 miliar. Free, nasabah tidak perlu membayarkan premi atau kontribusi. Wah, ini menarik banget. Datang deh langsung ke MyBank Indonesia ya, kantor cabangnya, atau Anda cari-cari informasinya di websitenya juga. Anda tinggal googling aja MyBank Indonesia, kemudian masuk ke websitenya, cari informasi tentang MySWM, termasuk juga Anda follow akun media sosialnya, jangan lupa. Nah, paling gampang sih sebetulnya datang langsung pagi ini ya. Mumpung masih pagi nih, baru jam 9.20, masih setengah 10, belum siang-siang banget, belum ada kata terlambat bagi Anda untuk bisa mendapatkan produk-produk dari MyBank Syariah Wealth Management. Ini menarik loh, ternyata pilihan dari produk-produknya melalui 5 pilar, terutama wealth creation itu ada banyak. Bukan hanya untuk pendanaan atau bagaimana kita membeli kendaraan secara syariah. Tabungan haji dan umroh juga ada ternyata. Nah, datang langsung. Ini kesempatan yang luar biasa, ditambah tadi saldo maksimal 20 kali sampai dengan maksimal 2 miliar. Satu rekening. Iya. Wah, kalau keluarga Anda ada 4, Anda ajak tuh semuanya ya untuk mendapatkan benefit yang luar biasa ini. Nah, kita lanjut. Kalau dari sisi accumulation, atau biasanya kalau tadi ya kita sudah membuat kekayaan, kemudian kita kan pengennya ya manusia Mbak ya, nggak ada puasnya tuh, pengennya nambah dong. Pilihannya ada apa aja sih? Oke. Jadi kalau berbicara tadi di wealth creation, di pilar pertama, bagaimana kita mengelola keuangan dengan cara pertama adalah kita masuk, membuka tabungan supaya disiplin nih, menyimpan uangnya, kita disiplin. Kemudian kita tentukan apa tujuan kita. Kalau kita berbicara tujuan kita jangka panjang, yaitu pensiun, berarti kan bukan 1 tahun ke depan, minimal 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Uang kalau untuk dana pensiun 5 tahun 10 tahun ke depan, maka solusinya bukan berupa tabungan, tidak akan maksimal. Kenapa? Karena kalah dengan inflasi. Karena kan ada inflasi di sana. Jadi yang kita sarankan kepada nasabah ketika tujuan dia adalah jangka menengah, jangka panjang, maka masuk ke dalam wealth akumulasi, yaitu bagaimana mengelola hartanya bisa menjadi lebih maksimal. Kemana? Wealth akumulasi juga kita akan lihat resiko nasabah seperti apa. Kalau resiko nasabah kategori, resikonya dia berani untuk resiko tinggi, maka kita sarankan bermain yang dalamnya bentuknya saham. Tapi kalau nasabahnya resikonya rendah, saya takut nih, saya pengen dapat cuannya besar gitu ya, tapi resiko saya takut, maka lebih baik kita sarankan dalam bentuk reksadana. Di kita juga banyak mutual fund syariah di sana. Kenapa? Dengan melalui reksadana syariah, nasabah bisa mengikuti yang namanya hasil investasi lebih maksimal, dan resikonya juga diversifikasi tergantung dari fund yang dia ambil. Bahkan kita juga punya yang namanya sukuk, Indois maupun PBS, yaitu termasuk kategori obligasi syariah dan sebagainya. Jadi di MyBank paket lengkap untuk di wealth akumulasi. Jadi pilihannya banyak, berarti sekarang tinggal PR-nya pendengar Elsinta atau saya dan netizen
pilih-pilih tuh, mikir-mikir suka yang low risk, moderat, atau yang high risk ya. Betul. High risk, high return biasanya ya. Itu yang penting tuh, yang biasanya banyak diincar oleh mereka-mereka yang suka dengan resiko yang tinggi. Nah, setelah itu kan tadi masuk ke preservation yang tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana kita mengamankan diri kita, terutama sebagai orang yang misalnya satu-satunya mencari uang untuk keluarga, ambillah tadi asuransi. Pilihannya juga tadi ada banyak ya. Ada banyak. Kalau tadi kan kita berbicara di dalam melekat di tabungan. Artinya tanpa nasabah membeli, begitu nasabah sudah masuk tabungan, dia free 20 kali saldo maksimal 2 miliar. Kalau yang namanya My Arafah tadi, dia mendapatkan free 2 miliar, 10 kali saldo, 2 miliar personal accident, dan plus ada natural death-nya sebesar di 500 juta. Itu free, nasabah aman. Makanya kalau beli di produk ini, tenang melangkah bersama Syariah Wealth Management. Wah, keren nih tagline-nya. Langsung dikasih jempol. Luar biasa. Kalau kayak gitu Anda tinggal pilih aja tuh ya, mau yang mana nih ya, tabungan yang biasa atau tadi My Arafah, ada benefit yang plus tentunya. Jadi tergantung nanti disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Datang langsung ke cabang-cabang atau kantor cabang My Bank Indonesia yang ada di dekat Anda. Nah, ini saya kayaknya supaya Mas Irawan nggak dengerin kita ngobrol, asik berdua Mbak. Ini kayaknya gilirannya Mas Irawan nih. Karena ini pilar yang keempat, wealth purification. Kalau di dalam ajaran agama Islam atau pendengar dan netizen yang Muslim ya, biasanya kan ada kewajiban kita bayar zakat, mau infak juga ya, mau hibah, mau sedekah dan lain sebagainya. Itu betul nggak sih kayak gitu? My purification itu atau gimana sebenarnya? Baik, terima kasih Mas Ferry. Para pendengar Sinta sekalian, jadi pada pilar keempat ini produk Syariah Wealth Management itu adalah untuk membantu nasabah melakukan purifikasi terhadap hartanya dan juga untuk melakukan amal jariah tentunya melalui fitur zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zakat, infak dan sedekah satu istilah yang tidak asing bagi kita ya. Dalam Al-Quran maupun hadis sering disebut zakat, infak, sedekah. Dan itu merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa sih perbedaan zakat, infak dan sedekah begitu, dan kenapa kemudian harus melakukan purifikasi berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf. Mungkin yang pertama adalah dari sisi pengertian Mas Ferry. Jadi zakat itu berasal dari kata zaka, artinya sesuatu yang suci, bersih, tumbuh dan berkembang. Sehingga zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan kemudian diberikan kepada pihak yang berhak menerima. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, orang yang menerima zakat disebut mustahik begitu. Walaupun dalam ajaran Islam itu tangan di atas lebih mulia dibanding tangan di bawah. Artinya didorong kepada umat Islam khususnya untuk kemudian menjadi produktif dan menjadi muzaki tentunya begitu. Nah, kemudian infak ini berasal dari kata nafaqah, artinya pemberian, memberikan sesuatu untuk kepentingan orang banyak begitu. Sedangkan sedekah berasal dari kata sodak yang artinya juga pemberian. Jadi bedanya dia pemberian sukarela yang diberikan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu dari aspek pengertian ya Mas ya. Adapun dari sisi hukum, zakat ini hukumnya wajib. Artinya suatu perkara yang dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan dia berdosa. Contoh kalau misalnya Mas Ferry punya uang tabungan, nilainya setara dengan 85 gram emas. Kalau sekarang itu 1 gram emas itu kita konversi, katakan harga beli 1.100 rupiah. Jadi kalau kita punya uang 85 juta rupiah di saldo rekening kita, dan sudah tersimpan minimal 1 tahun atau 1 haul, maka kita punya kewajiban untuk mengeluarkan 2,5%-nya. Nah, 2,5%-nya itu nanti bisa dibantu oleh pilar keempat dari My Syariah Wealth Management ini, begitu. Karena hukumnya wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Adapun infak dan sedekah hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi rugi lah kesempatan untuk dapat pahala, malah disia-siakan gitu Mas Ferry. Adapun terkait dengan wujud yang ketiga, zakat itu bentuknya harta atau barang. Sedangkan kalau infak itu bisa juga sama, bentuknya harta. Sedangkan kalau sedekah lebih luas, bisa dalam bentuk barang atau non barang. Contoh misalnya
senyum kita, ikhlas kepada teman kita itu sedekah. Karena Rasul menyampaikan tabasamu kali akhika shadaqatun. Senyum saya kepada Mas Berry yang ikhlas, yang tulus itu sedekah. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, imatatul azza anit tariq shadaqah. Menghilangkan duri atau batu yang bisa melukai orang atau menghalangi orang ketika melewati sebuah jalan, itu juga sedekah begitu. Jadi luas sekali begitu. Cuma di sini kan di my pillar pilar yang keempat wealth purification itu bukan berarti senyum begitu ya. Tapi mungkin bagaimana kemudian zakat yang 2,5% itu bisa disalurkan kepada yang berhak melalui mitra-mitra kita begitu. Kemudian berdasarkan manfaatnya, ya tadi ya mungkin sudah disampaikan kalau zakat, infak dan sedekah itu manfaatnya tentu bagi orang yang memberikan itu dicatat sebagai sebuah bentuk amal ibadah, dan juga bagi yang menerima itu ya pasti akan banyak benefit yang didapatkan begitu. Karena dalam disebutkan wa fi amwalihim hakun lisailin. Sesungguhnya dalam harta kita ini sejatinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada hak bagi saudara-saudara kita. Maka ada yang wajib kita keluarkan dari harta kita sebut zakat. Ada yang sunnah untuk kita keluarkan, disampaikan kepada saudara kita membutuhkan dalam bentuk infak dan sedekah. Nah, inilah beberapa poin yang menjadikan My Sharia Wealth Management istimewa, karena dia bukan hanya berorientasi berorientasi untuk mengumpulkan dan mengembangkan kekayaan, tapi juga memiliki fungsi spiritual. Karena dikatakan dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi wahai Muhammad, ambillah dari harta orang-orang yang dititipkan harta kepada mereka oleh Allah, ya, sedekatan sebagai bentuk sedekah, zakat, infak, sedekah, tutahhiruhum, untuk kemudian mensucikan hati mereka. Karena hati yang keras itu kalau dia pelit, kikir, medit, ya takhil lah. Merasa apa yang dimiliki itu ya dia punya dia sendiri gitu. Jadi dia ogah untuk berbagi dengan saudaranya gitu. Tapi dengan dia kemudian berbagi dengan saudaranya, itu akan tutahhiruhum, akan membersihkan hati jiwa mereka begitu. Ada kepuasan spiritual yang akan diperoleh seseorang dengan kondisi ini. Wa tuzakkihim, dan akan mensucikan mereka. Bahkan dengan mengeluarkan zakat yang wajib, infak, sedekah yang sunnah, itu bisa menjadi sebab untuk menggugurkan dosa dan kesalahan. Siapa sih di antara kita yang tidak punya dosa dan kesalahan gitu? Pasti punya semuanya. Makanya dengan kita berzakat, infak dan sedekah, selain kita mendapatkan pahala, juga menjadi wasilah untuk kemudian digugurkan dosa dan kesalahan kita. Mungkin begitu, Mas. Wah, ini My SWM, My Bank Syariah Wealth Management. Ini ternyata bukan hanya memikirkan bagaimana unsur duniawi ya, ternyata akhiratnya juga dipikirin nih. Tadi bagaimana zakat, infak, sodako itu dipikirin juga. Dan kita udah gak perlu pusing lagi kayak yang tadi saya bilang di awal. Kita jadi kayak punya perencanaan keuangan pribadi, tinggal nanti kita sesuaikan aja tuh kira-kira kebutuhan kita yang mana. Nah, salah satunya adalah bagaimana cara kita mensucikan. Nih asik juga nih, ternyata My SWM memikirkan hal itu yang kadang-kadang kita kalau udah urusan duniawi udah lupa tuh ya, yang namanya mensucikan harta, terutama untuk umat muslim ya, pendengar Radio El Sinta. Nanti kita balik lagi, kira-kira wujudnya atau My Bank memfasilitasi nasabahnya untuk pilar yang keempat ini, wealth purification ini gimana sih? Nah, kalau apakah tanpa kita mengambil poin atau mengambil program wealth purification, itu secara tidak langsung nantinya My SWM akan langsung menganjurkan ya kepada kita, karena kadang-kadang kan kita luput tadi ya. Tapi My SWM ini mengingatkan terus sehingga tadi unsur mensucikan hartanya itu terus dilakukan. Nah, nanti kita akan balik lagi, Mbak Linda, jangan kemana-mana juga pendengar, dan Mas Irawan, kalau ada pertanyaan silakan Anda bisa WA di 081 180 6543. Radio Talk bersama Maybank Indonesia. Ragam bahasa daerah Indonesia. Assalamualaikum, saya Joni. Kabar-kabar pendengar El Sinta Palembang, di mana dan kamu mbak ini dan ada dan di mana bada. Pilihan 2024 tentu bangsa kita ni dalam mendapatkah pimpinan kita untuk 5 tahun ke depannya. Nak ditelusuri rekam jejak badannya dan nak dipelajari misi dan visi
yang nak mencalonkah khabar. Dalam pilpres dan pileg, pilihan kita yang elok, nek kita ke depannya. Indonesia yang elok sedakdanya. Semoga elok nian. Salam nek kita sedakdanya. Waalaikumsalam. Wartawan El Sinta tidak menerima imbalan dalam peliputan berita. El Sinta News and Talk. Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Sinta. Inilah Radio Talk bersama Maybank Indonesia. Selamat pagi pendengar dan juga netizen, kita jumpa lagi. Pagi ini seperti biasa, saya kedatangan tamu dari Maybank. Pagi ini kita akan membahas tentang wealth preservation and purification. Itu apa sih sebetulnya? Nah, simak terus. Apalagi penting banget di zaman sekarang, kita merencanakan keuangan masa depan untuk disesuaikan dengan fase perjalanan hidup. Nah, karena itulah Maybank Indonesia memberikan solusi keuangan berbasis syariah yang transparan dan handal dalam memenuhi aspek perencanaan finansial dan juga spiritual. Nah, kalau di episode sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang syariah wealth management dan beberapa pilarnya, nanti mungkin kita akan singgung sedikit ya 5 pilar dari MySWM. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Mbak Linda Napoleon, Head Syariah Wealth Management Product Maybank Indonesia, dan juga Mas Irawan Setiabudi, Syariah Advisory and Assurance Maybank Indonesia, atau Mbak Linda ini biasa disebutnya Linda. Apa Mbak? Sahabat keuangan Anda. Kita akan ngobrol 1 jam ke depan tentang MySWM atau Maybank Syariah Syariah Wealth Management. Oke, nanti kita akan bahas 1 jam ke depan. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan Anda bisa WA ke 0811806543. Tapi karena kita disiarkan juga melalui YouTube, silakan Anda bisa komentar juga. Nanti pertanyaan-pertanyaannya saya akan bacakan juga dari Anda netizen yang komentar di kolom YouTube. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Apa kabar Mbak Linda, sahabat keuangan saya? Alhamdulillah Mas Ferry. Apa kabar juga Mas Irawan? Ini untuk pertama kali nih. Sehat juga Mas, saya sahabat keuangannya Mbak Linda. Wah, jadi partner. Berarti kalau gitu sahabat keuangan saya juga dong? Iya, sama juga Mas. Oke. Dan yang pasti pemirsa, sahabat keuangan kita. Ya pasti. Ini Pak Rominya istirahat dulu, jadi pagi ini saya bersama Mbak Linda dan juga Mas Irawan. Kita akan ngebahas MySWM, Wealth Management. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin tahu, karena pendengar ataupun netizen mungkin masih belum banyak yang paham tentang keuangan. Apalagi di zaman sekarang nih, banyak orang yang salah kaprah ngatur keuangannya. Kenapa kita harus ngatur keuangan nih Mbak Linda? Oke, terima kasih Mas Berli. Selamat pagi pemirsa semua. Kenapa kita perlu ngatur keuangan? Gini Mas Berli, sederhana saya gambarkan ya. Semua kita itu kan rata-rata punya penghasilan. Iya. Punya penghasilan. Nah, kebanyakan begitu kita terima penghasilan, itu orang biasanya yang dilakukan tanggal 25 membayar hutang, dan yang lebih parah adalah di tanggal 25 di minggu pertama itu gajian, orang biasanya menikmatin hidupnya karena merasa uangnya banyak gitu. Tapi yang terjadi apa? Karena tidak dikelola dengan baik, tanggal 5-nya sudah mulai koma. Bahkan tanggal 1 orang udah mulai koma, udah mulai berhutang lagi. Makanya dari awal kita itu perlu mengelola keuangan kita dengan baik supaya kita ini bukan hanya gaya hidup, kita juga harus punya tujuan hidup. Nah, tujuan hidup kita ini jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang akan terwujud dengan baik kalau kita kelola dengan melalui perencanaan keuangan. Nah, tuh dengar pengantarnya dari Mbak Linda ya, penting banget. Jangan sampai nanti tanggal 5 udah koma tuh ya. Kita udah kemana-mana cari pinjaman, pinjol, amit-amit deh ya, jangan sampai kayak gitu. Itu pentingnya kita mengelola keuangan. Nah, Maybank terutama melalui Maybank Syariah Wealth Management
ini apa? Apa yang ditawarin sama MyBank sih sebenarnya? Oke, apa sih yang disebut dengan MyBank Syariah Wealth Management? Beberapa episode yang lalu Pak Romi udah sampein ya, bahwa sebenarnya sederhana dari apa itu Syariah Wealth Management. Kalau selama ini nasabah itu datang ke bank itu adalah untuk membeli produk. Nah, melalui Syariah Wealth Management kita end-to-end solusi untuk memberikan solusi keuangan nasabah dengan cara baik. Kenapa? Agar tujuan dari nasabah itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dapat terwujud dengan baik, bukan hanya secara rencananya, tapi secara emosional dan spiritualnya juga bisa terwujud dengan baik. Berarti sederhananya gini dong, saya datang ke bank yang tadinya misalkan keuangan saya nggak teratur, asal-asalan gitu ngelolanya ya, melalui MyBank Syariah Wealth Management, ini bisa dibantu tuh. Tujuannya kita mau mengatur keuangan, terus kan biasanya kalau udah punya keuangan tuh ya, kita punya gaji, pengennya tuh nggak di situ-situ aja mbak, pengennya kan bertambah. Nah ketika bertambah, apalagi ada prinsip syariah ya, kita sebagai muslim gitu misalnya, ada zakat, terus kita mikirin juga nanti kalau saya kenapa-napa, misalnya di kemudian hari, ini harta saya bisa alihkan mana nih, anak, istri, atau saya bisa hibahkan, itu bisa dibantu melalui MySON. Betul Mas Ferry, jadi dengan melalui MyBank Syariah Wealth Management, itu kita mencoba memberikan pelayanan kepada nasabah, agar uang yang dikelola di kita, jadi nasabah datang ke perbankan, transaksi simpelnya adalah menabung, merencanakan keuangan, jangka pendek dia seperti untuk berlibur, jangka menengah dia untuk sekolah anak, sampai pensiun dan lain sebagainya, terwujud dengan berbagai pilar yang ada di kita. Seperti kita sampaikan, Syariah Wealth Management itu adalah dengan 5 pilar. 5 pilar. Pertama, creation, menciptakan, mengelola kekayaan mereka dengan baik agar tujuannya terwujud. Setelah itu apa? Tujuannya sudah ada, misal untuk pendidikan, kita gunakan lagi wealth di berikutnya, wealth creation. Bagaimana harta yang dimiliki oleh nasabah bisa terakumulasi dengan baik. Setelah itu apa lagi? Kita juga bisa masuk ke dalam yang namanya wealth preservation. Kita tahu tadi tujuannya tadi untuk mengakumulasi kekayaannya dengan wealth preservation agar resiko terhadap keuangan tersebut juga dapat terwujud. Nah, disampaikan sama Mas Ferry tadi, yang keempat apa? Pilarnya purification, bukan hanya tujuannya terwujud, bukan saja akumulasinya terwujud, bukan saja kita bicara resikonya kita cover, tapi lebih dari itu kita berbagi dengan sesama melalui yang namanya purification. Dan tadi juga ada pilar yang terakhir, yaitu bagaimana mendistribusikan kekayaan. Jadi dengan adanya MyBank Syariah Wealth Management, sebuah layanan end-to-end yang diberikan ke nasabah secara lengkap. Kok serasa kayak punya rencana keuangan ya? Iya, itu tujuan kita. Jadi nasabah bukan membeli sesuatu, tapi nasabah kita beri solusi akan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dia melalui MyBank Syariah Wealth Management. Oke, berarti tergantung dari kita nih ya, needs-nya apa nih, tujuannya mau ngapain gitu ya. Nah, tempo hari di episode sebelumnya kan Mbak Lina sempat menjelaskan pilar yang ketiga, wealth preservation. Mungkin kita bisa singgung sedikit nih di pagi ini supaya reminding nih ya untuk para pendengar dan juga netizen nih Mbak. Oke, wealth preservation itu adalah seperti yang saya bilang minggu lalu, fondasi penting juga di dalam membangun pilar keuangan kita. Kenapa? Di wealth preservation itu lebih fokus ketika nasabah mempunyai tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan itu pastinya di setiap stage dari kehidupan itu ada yang namanya resiko. Entah itu resiko sakit, entah resiko kecelakaan, entah resiko kita meninggal dunia. Nah, dari resiko-resiko itu ada, makanya di dalam wealth preservation kita memberikan kesempatan nasabah untuk memenuhi resiko tersebut dengan cara mereka mengcover resiko melalui yang namanya asuransi. Kenapa perlu asuransi? Seperti minggu lalu kita sampaikan, yaitu seperti kita keluar rumah, pakai payung, nyiapin payung walaupun belum hujan, siapa tahu di jalan ada yang namanya terjadi hujan, jadi kita melindungi resiko melalui wealth preservation yang kita adakan. Oke, nah di poin kali ini, episode kali ini kita akan membahas poin keempat dan juga kelima. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Irawan ya. Poin keempat dan kelima itu apa sih? Wealth purification dan juga wealth distribution. Saya sedikit mungkin bisa mengulas pilar-pilar sebelumnya. Tadi yang pilar ketiga, wealth preservation, itu udah dijelasin sama Mbak Linda. Nah, yang pertama itu ada wealth creation.
ini adalah pilar pertama yang membantu menyediakan beragam solusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Misalnya apa nih? Misalnya Anda gajian tiap tanggal 25 atau tanggal 29 gitu ya. Anda pasti kan punya tujuan nih. Nih, uang saya mau dipakai untuk apa ya? Misal dana pendidikan anak, atau ada tabungan masa tua, untuk tabungan masa pensiun, mau investasi. Nah, investasi ini masuknya adalah ke wealth accumulation, membantu memberikan peluang bagi setiap keluarga untuk memaksimalkan investasi berdasarkan prinsip syariah tentunya. Nah, apakah prinsip-prinsip syariah ini hanya berlaku atau bisa diadopsi atau bisa dinikmati oleh Anda pendengar kaum muslimin dan juga muslimat, ya? Atau umat agama lain boleh juga nggak sih? Nanti deh kita bahas ya setelah yang berikut ini. Termasuk nih yang poin ke-4 dan ke-5 yaitu wealth purification dan wealth distribution. Nih apa sih sebetulnya? Saya juga belum paham nih. Nanti kita kasih kesempatan deh ke Mas Irawan ya untuk bisa memberikan penjelasan. Nah, kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda bisa WA ke 0811806543, dan karena kami tayangkan juga di Instagram dan juga di YouTube-nya Radio Sinta, silakan di kolom komentar Anda tinggal ketik komentar aja, nanti saya akan sampaikan pertanyaannya ke Mas Irawan atau juga ke Mbak Linda, sahabat keuangan Anda. Kita balik lagi setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Maybank Indonesia. Perencanaan keuangan masa depan penting di setiap fase perjalanan hidup setiap individu. Maybank Indonesia memberikan solusi keuangan berbasis syariah yang transparan dan handal dalam memenuhi aspek perencanaan finansial, sosial, dan juga spiritual melalui Maybank Syariah Wealth Management yang mencakup aspek pengelolaan keuangan mulai dari proses awal akumulasi, proses pertumbuhan, proteksi nilai investasi, dan juga berdampak sosial dan membantu mencapai kedamaian spiritual dengan memfasilitasi proses purifikasi dan proses distribusi dari hasil investasi yang ada sesuai prinsip syariah yang dikenal dengan 5 jalan menuju kebaikan. 1. Wealth creation. 2. Wealth accumulation. 3. Wealth preservation. 4. Wealth purification. Dan 5. Wealth distribution. Manfaatkan penawaran program bundle syariah wealth management untuk dapat menjadi kebaikan buat Anda dan orang lain kini dan nanti. Dapatkan juga referral fee Rp1 juta khusus untuk Anda yang berhasil mereferensikan keluarga atau kolega untuk mengikuti program syariah wealth management periode hingga 31 Desember 2023. Informasi lebih lanjut kunjungi cabang Maybank terdekat dan kunjungi website www.maybank.co.id/swm. PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana pejabat publik seharusnya mengambil keputusan? Gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno sampai di... Apa yang mendasari sebuah keputusan? Pemimpin baru diharapkan membawa cara berpikir baru, membawa harapan baru, membawa nilai-nilai, syukur-syukur mengembalikan nilai-nilai kepatutan yang selama ini makin hari makin luntur. Simak Talk Highlight yang membahas isu-isu terhangat berbagai masalah kebijakan publik dengan pendekatan kepatutan dan kewajaran dalam mengambil keputusan yang berkeadilan untuk masyarakat. Itu adalah hidup semaunya atau keserakahan. Talk Highlight setiap Jumat pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di El Sinta News and Talk edisi pagi di seluruh jaringan nasional El Sinta. Radio Talk bersama Maybank Indonesia. Nah, pendengar dan juga netizen, apakah Anda sudah paham tadi tentang Maybank Wealth Syariah Management atau MySWM? Kalau Anda belum tahu, Anda bisa follow akun media sosialnya Maybank Indonesia. Kemudian juga Anda datang ke kantor cabang yang tersebar atau ada di dekat Anda. Mau jam makan siang boleh, atau mau sekarang nih langsung datang ke Maybank boleh juga. Anda cari tahu MySWM itu apa sambil dengerin di jalan nih ya, sambil di jalan atau lagi di rumah ya, sambil live streaming, dengerin penjelasannya dari Mas Irawan dan juga Mbak Linda, sahabat keuangan Anda. Saya jangan sampai lupa tuh ya jargon itu. Nah, tadi diungkapkan kalau resiko-resiko yang kadang-kadang kita hadapin ya, Mbak Linda, ini kan besar sekali, apalagi kalau misalnya ada kepala rumah tangga, dia punya anak dan istri, dia punya perencanaan keuangan yang luar biasa. Tapi kalau kita sebagai orang yang satu-satunya mencari uang gitu, tidak diamankan dalam tanda kutip ya, kita nggak bikin secure gitu, seumpama terjadi sesuatu, sakit, wafat gitu ya,
apa yang terjadi? Resiko itu begitu besar, tapi ada sebuah keniscayaan, nggak banyak loh orang-orang di Indonesia yang mengetahui hal itu dan dia mengamankan dirinya sendiri dalam artian beli asuransi gitu Mbak. Kenapa begitu? Oke, baik. Terima kasih Mas. Jadi gini, seperti yang Mas sampaikan tadi ya, memang di setiap kita ini punya resiko. Sederhana resiko itu kita bangun tidur, masuk kamar mandi kejedut gitu ya. Masuk kamar mandi kepleset gitu kan. Itu resiko yang tak terduga. Jadi di setiap orang itu punya resiko. Apalagi kalau kita berbicara orang ini adalah sebagai kepala keluarga yang dia bertanggung jawab memberikan nafkah buat anak dan istrinya. Nah, untuk itulah melalui wealth preservation kita memberikan kesempatan nasabah mengetahui, mengelola bagaimana resiko finansial mereka ini bisa terwujud dengan baik. Dengan cara apa? Banyak cara sebenarnya. Salah satunya itu tadi identik dengan yang beli asuransi, khususnya asuransi syariah. Kenapa perlu juga asuransi syariah? Seperti kita sampaikan bahwa asuransi syariah itu sifatnya adalah bukan transfer resiko tapi risk sharing.